Halo sahabat Miraset, kembali lagi bersama saya Hafizah Nazani dalam acara KBSA. Kamu beli saham apa? Di Jumat 19 Maret 2021, kita melihat pergerakan IHSG yang cenderung sideways. Oleh sebab itu, kita kehadiran Head of Investment Information kita, Bapak Roger. Halo Pak Roger, apa kabar? Baik Pak Hafizan, apa kabar sahabat Miraset? Pak Roger, bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat Miraset mengenai perkembangan IHSG di minggu ketiga bulan ini? Baik Pak Hafizan, setelah menguat 1,6% pada minggu lalu, IHSG pada minggu ini tercatat turun 0,03%. Diawali pada level 6358, IHSG pada Jumat ini closing di level 6356. Dalam sepekan ini IHSG bergerak di rentang 6268 hingga 6387. Jika kita lihat beberapa sektor, 6 sektor mengalami penguatan dimotori oleh perindustrian dan transportasi, sedangkan 5 sektor mengalami pelemahan pada minggu ini. Thank you Pak Roger atas update-nya. Pak Roger, sekarang saya ingin bertanya nih, mengenai sentimen global dan sentimen domestik yang mempengaruhi pergerakan IHSG di minggu ini. Baik, update yang pertama dari pergerakan harga komoditas, di mana harga CPO dan oil mengalami penurunan tajam pada minggu ini. CPO turun 8,0%, sedangkan minyak turun 8,5%. Sedangkan timah dan coal bergerak positif pada minggu ini. Penurunan harga minyak salah satunya dipicu kekhawatiran pasar terhadap penghentian pemakaian penggunaan vaksin AstraZeneca oleh sejumlah negara Eropa, sehingga menghambat pemulihan ekonomi, dan selain itu faktor penguatan dolar juga menekan harga-harga komoditi. Kemudian dari Amerika Serikat juga dilaporkan, The Fed memproyeksikan suku bunga mendekati 0 setidaknya hingga 2023 meskipun kekhawatiran inflasi meningkat. Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa Bank Sentral ingin melihat inflasi secara moderat di atas 2%. Ekspektasi pemulihan pasca penurunan COVID-19 dikhawatirkan akan berimbas pada inflasi sejalan dengan prediksi Bank Sentral Amerika yang menaikkan prospek ekonomi United States ke depannya. Untuk sentimen domestik, data ekonomi pada pekan ini dan juga kebijakan pemerintah mewarnai minggu ini. Di antaranya, Badan Pusat Statistik merilis laporan ekspor dan impor pada Februari 2021, di mana total ekspor tercatat 15,27 miliar US dollar atau mengalami kenaikan 8,56% dibandingkan pada Februari 2020 yang mencapai 14,06 miliar US dollar. Sedangkan dari sisi impor tercatat 13,26 miliar US dollar, sehingga neraca dagang Indonesia surplus 2,01 miliar US dollar. Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memperluas diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM mobil di atas 1.500 cc. Jenis kendaraan yang akan menerima diskon PPNBM harus tetap memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 70%. Diharapkan dengan kebijakan ini dapat mengerek konsumsi kelompok menengah ke atas. Pemerintah juga berencana akan menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh final jasa konstruksi. Agenda tersebut tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP. Dalam hal ini, otoritas fiskal bakal menurunkan 3 dari 5 jenis PPh final jasa konstruksi, yakni tarif untuk pekerja konstruksi dan juga konsultasi konstruksi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17-18 Maret 2021 memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau 7 days reverse repo sebesar 3,5% pada Maret 2021. Thank you update-nya Pak Roger. Nah, Pak Roger, kita sekarang masuk ke berita seputar emiten. Ini kan sekarang udah Q1 udah mau habis ya Pak. Ya. Biasanya ada banyak berita terkait emiten nih. Bisa diceritakan kepada sahabat Miraset mengenai berita seputar emiten di minggu ini? Yang pertama, Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG hingga Februari 2001 meraih kontrak sebesar 501,95 miliar atau 11,88% dari target 2021 sebesar 4,22 triliun. Kemudian RUPS luar biasa PT Visi Media Asia atau VIVA pada Senin 15 Maret telah menyetujui rencana perseroan untuk menjual 39% saham di perusahaan induk stasiun televisi Antv yakni PT Intermedia Capital atau MDIA. Penjualan saham MDIA sendiri dilakukan pada harga Rp158 per saham dengan nilai total 171,8 juta US dollar atau setara 2,43 triliun. Rapat umum pemegang saham tahunan
RUPST Bank Mandiri menyetujui pembagian dividen 60% dari laba bersih 2020 atau sekitar 10,27 triliun rupiah. Sehingga setiap lembar saham akan mendapat dividen Rp220. Salah satu komisaris PT Pelita Samudra Shipping atau PSSI melakukan penambahan kepemilikan saham secara bertahap pada tanggal 8 hingga 10 Maret 2021. Pembelian sebanyak sekitar 6,3 juta lembar saham dilakukan pada kisaran harga Rp187 hingga Rp200 per saham. Kemudian sebelumnya juga pada periode 28 Januari hingga 4 Februari 2021 juga melakukan pembelian saham PSSI sebanyak 11,9 juta lembar saham dan pada 9 Februari sebanyak 2,3 juta saham. PT Tunas Baru Lampung atau TBLA mendapat persetujuan dari pemegang saham untuk menerbitkan obligasi senilai 400 juta US dollar atau setara 5,64 triliun rupiah. Nilai ini setara dengan 95,8% dari ekuitas per Desember 2020 dan penggunaan dana tersebut dialokasikan untuk melunasi guaranteed senior notes yang jatuh tempo pada 2023. Pelunasan utang obligasi yang jatuh tempo 2023 dan juga 2025 serta juga menurunkan utang jangka pendek perusahaan. PT Integra Indo Kabinet atau WOOD mendapatkan pesanan order senilai 1,8 triliun pada 28 Februari 2021 dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan juga domestik. Manajemen optimis kinerja perusahaan di kuartal 1 2021 akan mencapai penjualan kuartal 1 tertinggi secara historis. Ada beberapa emiten yang telah merilis laporan keuangan akhir tahun 2020 seperti tabel berikut. Saham BJBR layak untuk dicermati terkait hasil laporan keuangan full year 2020. Sedangkan PRDA, harga saham sudah mengapresiasi kenaikan laporan keuangan 2020 dengan kenaikan harga saham menyentuh 25% ke level 4.250. Pak Roger, thank you update-nya. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke pergerakan IHSG, sentimen global dan domestik, serta berita seputar emiten. Nah, sekarang ini kan pasti ada pengaruhnya ya, ke pergerakan dana asing di minggu ini. Bisa diceritakan kepada sahabat Mira Aset mengenai pergerakan dana asing di minggu ini, serta saham-saham apa saja yang diakumulasi dan dijual oleh asing? Baik, Pak Fizan. Pada pekan ini asing mencatatkan transaksi net buy. Secara total asing membukukan net buy sebesar 930 miliar. Adapun saham-saham yang banyak dijual asing pada minggu ini diantaranya Bank Sentral Asia, kemudian Aneka Tambang, Astra International, Vale Indonesia, dan juga Merdeka Copper Gold. Sedangkan saham-saham yang banyak dibeli asing pada minggu ini diantaranya Bank Mandiri, 300 miliar, kemudian ada Adaro Energi, Kalbe Pharma, Bank Rakyat Indonesia, serta HM Sampurna. Bank Mandiri menyetujui pembagian dividen sebesar 220 per lembar saham. Bank Mandiri memberikan dividen sebanyak 60% dari laba bersih 2020 atau sekitar 10,27 triliun, dan pada pekan ini saham Bank Mandiri bergerak menguat tipis 0,7%. Pak Roger, thank you update-nya. Nah, tadi kan kita sudah melihat nih pergerakan dana asing dan saham-saham apa saja yang diburu oleh asing. Nah, sekarang bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat Mira Aset mengenai saham-saham apa saja yang diburu oleh investor YP? Oke, minggu ini saham-saham yang banyak dibeli oleh investor Mira Aset, yakni Bank Sentral Asia atau BBCA 124 miliar, kemudian ada TINS Timah 69 miliar, ada Inco atau Vale Indonesia 46 miliar, ada Aneka Tambang 42 miliar, serta Bank Mandiri 30 miliar. Akumulasi saham BBCA terjadi di tengah tertekannya harga saham emiten. BBCA pada awal minggu ini sempat mencapai titik tertinggi di level Rp34.100 dan turun pada titik terendah Rp33.025. BCA pada pekan ini turun tipis 0,07%. Sentimen dari The Fed terhadap prediksi ekonomi Amerika Serikat yang makin membaik akan memicu inflasi dan kenaikan suku bunga. The Fed cukup membuat beberapa saham big cap tertekan sepanjang minggu ini. Thank you update ya Pak Roger. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Mira Aset di KBSA. Bisa dibantu nggak sih Pak untuk memberikan stock recommendation untuk minggu ini bagi sahabat Mira Aset? Baik Pak Fizan. Nah, untuk sahabat Mira Aset, minggu lalu kami merekomendasikan 4 saham, diantaranya Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat, kemudian ada Astra Agro Lestari, Bukit Asam, PTBA, dan juga TPIA. Saham Mika dan TPIA menjadi yang paling atraktif minggu lalu dengan kenaikan di atas 5%. Dan untuk minggu ini kami merekomendasikan 4 saham. Yang pertama ada Wood
Integra Indo Kabinet. Unaudit laba emiten full year 2020 mencapai 313 miliar atau tumbuh 44%. Kemudian yang kedua, kami merekomendasikan BBTN atau Bank Tabungan Negara. Laba emiten yang impresif pada tahun 2020 tumbuh 666% menjadi 1,6 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga, kami merekomendasikan saham Sandiaga Uno yaitu Saratoga, SRTG, Saratoga Investama Sedaya. Laba emiten tahun 2020 tumbuh 19,7% menjadi 8,8 triliun. Sedangkan yang keempat, kami merekomendasikan AKRA atau AKR Korporindo sebagai emiten distributor dan logistik. Penurunan harga minyak minggu ini sebenarnya lebih menguntungkan AKRA, karena yang pertama meningkatkan profitabilitas pelanggan AKRA, yang kedua mengurangi perbedaan dengan produk pesaing, kemudian ketiga mengurangi permintaan modal kerja. Alasan lainnya kenapa AKRA kami pilih adalah minggu depan emiten akan merilis laporan keuangan full year 2020 dan diprediksi tumbuh positif. Serta emiten sudah menjual lahan kawasan industri di Gresik 14 hektar di kuartal 1 2021. Kawasan industri Gresik saat ini berkontribusi 11% dari laba bruto emiten. Dan semua rekomendasi ini disclaimer on. Thank you Pak Roger atas update dan insight-nya kepada seluruh sahabat Miraset. Sama-sama Pak Hafizan. Kepada seluruh sahabat Miraset, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk selalu menantikan acara dan stock recommendation yang berkualitas dari Miraset. Keep trading and happy cuan!